Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mezura Devaraini dengan NIM 19 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain barang atau produk untuk memenuhi tugas manajemen operasional 2 dengan dosen pengampu Bapak Riyandi Mahardika Adif, SEMM. Desain mainan anak. Kenapa bermain penting untuk perkembangan otak anak? Tahun-tahun awal, terutama 2 tahun pertama, kehidupan si kecil adalah periode penting bagi tumbuh kembangnya. Pada periode ini, sebagian besar jalur saraf otak yang mendukung komunikasi, pemahaman, hingga kesehatan emosional tumbuh dengan cepat. Dengan bermain bisa melatih tingkat kecerdasan anak. Maka dari itu dibutuhkan desain mainan anak yang menarik agar anak-anak tertarik untuk memainkannya, seperti mainan lepas pasang. Apa saja fungsi edukasi dari mainan lepas pasang? Yaitu yang pertama, kemampuan visual spasial. Dengan permainan anak telah menguasai kemampuan memahami bentuk yang baik dan tertarik untuk memainkannya. Yang kedua, mengasah kemampuan kognitif. Dengan permainan mencocokkan bentuk ke papan, maka anak dapat melatih kemampuan problem solving, memperhitungkan hal yang sederhana, serta melatih kemampuan komprehensi. Yang ketiga, melatih kreativitas. Setiap kali anak membangun mainan, anak pasti menggunakan kreativitas, dan jika mereka ingin membangun bentuk favoritnya, maka diperlukan daya ingat. Begitu juga logika dalam memasangkan dari mainan satu dengan mainan yang lainnya. Selanjutnya itu yang keempat, motorik halus. Melatih kemampuan motorik halus anak yang akan berpengaruh dengan kemampuan menulis, keseimbangan konsentrasi, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu yang kelima, melatih anatomi dasar atau struktur. Mainan didesain berdasarkan pembagian anatomi, yang bentuknya disederhanakan dan disesuaikan dengan sifat bahan, sehingga anak mendapat manfaat pengetahuan bentuk. Pemilihan tema pada mainan. Pemilihan tema pada produk mainan juga terpengaruh dari nilai edukasinya dan kecocokan pada konsep mainan. Kecocokan pada konsep mainan adalah kecocokan tema dengan konsep modular pada mainan. Pada produk ini akan menggunakan tema hewan. Manfaatnya yaitu sejak usia 2 bulan seorang anak sudah melakukan proses belajar, yaitu meniru gerakan dan suara yang menarik perhatiannya. Penerapan tema dalam mainan juga dapat mendukung proses belajar dan bermain yang efektif untuk anak pada usia dini. Pemilihan warna. Warna adalah salah satu faktor kesuksesan dalam produk untuk anak. Maka di sini akan dipilih warna-warna yang cerah, karena warna cerah bisa menambah daya tarik produk. Kenapa menggunakan bahan baku kayu? Penggunaan kayu pada produksi mainan adalah karena faktor seperti: 1. Modal untuk produksi lebih minim daripada penggunaan bahan baku lain. 2. Bahan kayu aman, karena jika dicat yang berdasar air, maka produk mainan akan aman dimainkan oleh anak. 3. Corak yang khas dan menambah nilai estetik pada bahan serat kayu yang tidak dapat ditemukan di bahan baku lain seperti plastik. 4. Proses produksi juga berpengaruh pada biaya produksi, yang akan berdampak pada persaingan harga mainan di pasar. Anak umur 5-7 tahun yang sedang berimajinasi. Anak usia 3-7 tahun yang memiliki dunianya sendiri, seperti mempunyai teman khayalan. Tugas orang tua adalah mengontrol imajinasi anaknya ke arah yang positif. Kesenangan adalah berimajinasi ini dapat menyeimbangkan kecerdasan visual spasial anak. Setiap kecerdasan berkaitan dengan kecerdasan lain, maka kecerdasan visual spasial anak juga dapat mempengaruhi proses belajar pada anak. Mendukung imajinasi anak dapat dilakukan dengan memberikan mainan yang bertema. Apa saja strategi pemasaran? Strategi pemasaran terdiri dari yang pertama sasaran yaitu pasar lokal, kedua target penjualan yaitu anak-anak, yang ketiga penetapan harga mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000. Yang keempat rencana penjualan jangka panjang yaitu dengan memperhatikan kualitas produk,
Jika kualitas produk bagus sesuai dengan harga, maka produk tersebut akan tahan lama. Konsumen akan sadar bahwa kualitas produk yang lebih diutamakan dari potongan harga dan pada jangka panjang akan berakibat mereka akan selalu mengingat value dan kualitas produk yang dijual. Selanjutnya itu tahap produksi. Tahap produksi terdapat 4 macam, yaitu tahap perkenalan. Tawarkan produk sebesar-besarnya dengan mencantumkan keunggulan dari produk tersebut. Selanjutnya tahap pertumbuhan, yaitu meningkatkan kualitas produk, lihat pesaingnya, turunkan harga untuk menarik pembeli. Dan selanjutnya tahap pendewasaan, yaitu spesifikasi merek dan model, harga sama atau lebih baik dari pesaing, promosinya lebih ditingkatkan. Yang terakhir yaitu tahap kemunduran, yaitu melepas produk yang lemah dan menaikkan kualitas produknya serta menurunkan harganya. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.